akan membahas tentang pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada kesempatan kali ini pula kami akan menjelaskan poin-poinnya, yaitu kewajiban pencatatan nikah, syarat, dan hukum nikah. Sebelum kita memulai pembahasan, perkenalkan, nama saya Iliana Fatunafsia Basir, nomor urut 16, dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Hanafi, nomor urut 5, kelas 12 IPA 4. Saya Nadaf Ibrahim, nomor urut 2, 12 IPA 4. Saya Arafa Indriana, nomor urut 8. Saya Restu Ini, nomor urut 31. Saya Firda Sahnakiani, nomor urut 13. Saya Naufal Sagib, nomor urut 28. Seperti yang saya katakan tadi, saya Ilmiana Fatunafsia Basir selaku moderator pada pembahasan kali ini. Seperti yang tertera di atas ini, yaitu pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan 2 poin yang akan kami jelaskan, yaitu kewajiban pencatatan nikah yang akan dibacakan oleh Adna Dafa, Surya Wijaya, Aldian Syahanafi, Reski Wahyuni, Noval Sakib, dan Firda Syahnakirani. Kemudian poin kedua yaitu syarat dan ketentuan nikah akan dibacakan oleh Firda Syahnakirani, Arafa Indriana, dan Muhammad Bayu. Pengertian pernikahan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 KHI Komplikasi Hukum Islam 1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah. 2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah. 3. Ikatan perkawinan bersifat menistakan, golidan atau ikatan yang kokoh. Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 yang menyatakan 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bila kedua ayat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 dihubungkan satu sama lain, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Perbuatan pencatatan perkawinan bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan jadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu. Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya, dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. Bila dicermati ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian dihubungkan dengan prinsip pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Pemaknaannya bersifat ambiguitas dan memiliki potensi untuk saling melebahkan bahkan bertentangan. Hal ini dikemukakan Hakim Maria Farida Indrati yang memiliki alasan berbeda, concurring opinion, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16 PUU 8 2010. Kewajiban pencatatan nikah. Memang pembahasan pencatatan perwakinan dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak ditemukan karena umat Islam yang berfikir fikih sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan perwakilan oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu. Bahkan dijumpai juga pandangan bahwa perwakilan urusan pribadi atau individual affairs setiap muslim, karena itu pemerintah tidak perlu campur tangan pada wilayah pribadi ini. Di sisi lain, sebagian masyarakat muslim yang menggunakan paradigma berpikir fikih dan perundang-undangan sekaligus berusaha terus mensosialisasikan manfaat dan keuntungan adanya ketentuan pencatatan perwakilan ini, terutama untuk istri dan anak-anak. Munculnya dua pandangan masyarakat muslim ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan dalam Al-Quran dan hadis yang secara tekstual mengatur mengenai keharusan pencatatan perwakilan. Namun bila dikaji lebih jauh, ada riwayat hadis yang menyebutkan bahwa perkawinan harus diumumkan dan dibunyikan rebana, agar banyak orang yang menyaksikannya. Hadis lain mengisahkan agar perkawinan dipestakan walau hanya membeli seekor kambing untuk makanan bagi yang hadir dalam pesta perkawinan. Hal ini dilakukan agar perkawinan yang dilaksanakan bisa diketahui oleh orang lain. Lebih banyak orang yang mengetahui peristiwa perkawinan seseorang, maka itu akan lebih baik lagi. Inilah yang kemudian menjadi syarat bahwa pencatatan perkawinan menjadi sangat penting dan perlu dilakukan. Syarat nikah. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai pasal muat mengenai syarat perkawinan yang bersifat material, sedang pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat nikah. Syarat perkawinan yang bersifat material dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 1. Perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya, apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. 3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan, harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Syarat nikah. Pertama, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Kedua, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Ketiga, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Hukum nikah, prinsip dasar hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional di negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2, Nomor 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari pembahasan kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi